Saudara, pemilu serentak akan terjadi dalam hitungan bulan. Gonjang-ganjing terjadi dan mewarnai perjalanan. Mulai dari insiden gelang saat Car Free Day hingga aksi penyerangan pemuka agama. Kemudian pasca Anda kemudian melakukan penyelidikan terkait dengan apa yang terjadi di sana, Anda menemukan gelang. Anda katakan seperti itu? Ya. Apa kaitannya gelang dengan gerakan intelijen yang mungkin terjadi di sana? Kan gelang bisa dipakai siapa saja, bisa dibeli di mana saja, di Tanah Abang banyak. Turut prihatin Kiai Umar, saya tidak mewawancarai Kiai Umar, hanya saya mendoakan semoga Kiai Haji Umar Basri ini semakin cepat pulih. Aiman, Kompas TV, Pak Didin. Kita adalah pulau C. Minum air putih cukup. Saudara, pemilu serentak akan terjadi dalam hitungan bulan. Gonjang-ganjing terjadi dan mewarnai perjalanan. Mulai dari insiden gelang saat Car Free Day hingga aksi penyerangan pemuka agama. Ada irisan antar keduanya. Misterius dan tak tuntas siapa dalangnya. Adakah aksi intelijen di dalamnya? Apa tujuannya? Saudara saya Aiman Wicaksono sempat menelusurinya. Ikuti saya dalam insiden jelang pemilu raya. Pilkada serentak 2018 usai, perhelatan Pilpres tahun depan dimulai. Peta politik jelang pemilu parlemen dan pemilihan presiden tahun depan berubah. Di sejumlah provinsi dengan pemilih terbanyak di Indonesia memberikan hasil yang mengejutkan pada pihak oposisi. Perhelatan Pilkada Jawa Barat menunjukkan pasangan Sudrajat Syaihu berada di posisi nomor 2 setelah pasangan pemenang Ridwan Kamil, UU Ruzanul Ulum. Padahal sebelumnya, survei elektabilitas Sudrajat Syaihu hanya mampu berada di posisi 2 terbawah. Di Jawa Tengah, sebelumnya pada sejumlah survei, jumlah suara Sudirman Ida hanya berkisar belasan persen. Namun saat pemilihan, jumlah suara pemilih pasangan ini berada di atas angka 40%. Di Sumatera Utara, hasil rekapitulasi KPU menyatakan pasangan Edi Ijek, juga yang diusung oleh mayoritas partai oposisi, menang di atas pasangan Jarod Sihar. Atas hasil penghitungan suara, setidaknya di 3 provinsi, persaingan 2019 semakin sengit. Gerakan 2019 ganti presiden dipercaya banyak kalangan memengaruhi perolehan suara jelang pemilu raya. Saya kira sudah sangat menginginkan, terutama di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Kalau kita bisa lihat calon yang tadinya mungkin elektabilitasnya dibilang dari 0 gitu, kita perjuangkan ternyata
efek untuk 2019 ganti presiden itu mempunyai dampak yang besar. Masyarakat ingin pemimpin baru, itu jelas saya kira tergambar. Namun sebaliknya, PDI Perjuangan justru menganggap kekalahan yang dialami pasangan calonnya di tingkat provinsi bukanlah penentu nasib Pilpres 2019 nanti. Ya, ada yang mencapai target, ada yang tidak, ya biasa. Kami dari target 7 mencapai 6 kan, paling tidak. Lumayan. Modalnya menjelang Pilpres sama Pilek. Kalau menjelang Pilpres kan yang lebih menentukan di tingkat kabupaten kota ya. Sebagai contoh, Jawa Barat kami selalu kalah. Tapi untuk Pilek kan kami menang karena basis di tingkat kabupaten kota kami cukup kuat di sana. Ya, itu memerlukan sebuah kajian apakah ini betul-betul karena politik identitas. Tapi komitmen bagi PDI Perjuangan adalah Indonesia dibangun untuk semua. Peta politik Indonesia beberapa tahun belakangan memang merekam dua kubu yang menginginkan tujuan berbeda. Kubu yang ingin Presiden Jokowi menjabat 2 periode dengan tanda pagar alias tagar, dia sibuk kerja. Sementara kubu yang ingin adanya presiden baru membangun gerakan tagar, 2019 ganti presiden. Tak disangka, sebuah insiden sempat terjadi kala kedua kubu bertemu di Bundaran HI akhir April lalu. Kala itu, Susi Ferawati bersama 4 rekannya dan juga putra terpisah dari rombongan kaos tagar dia sibuk kerja di kawasan Bundaran HI. Di waktu yang sama, kubu kaos tagar 2019 ganti presiden juga sedang meramaikan gelaran Car Free Day. Melihat adanya perbedaan dukungan, massa yang menggunakan kaos 2019 ganti presiden tampak melakukan intimidasi pada Susi Ferawati dan juga putranya. Namun, beberapa hari berselang, seorang relawan tagar 2019 ganti presiden Mustafa Nahrawardaya yang kini bergabung dengan Partai Amanat Nasional mengungkap adanya aksi intelijen dalam kisruh itu. Ia mencirikan kesamaan tanda berupa gelang. Gelang digunakan sama-sama baik para pelaku dan korban perundungan di insiden Car Free Day. Benarkah demikian? Dan benarkah terkait pemilu raya? Saudara, aksi intimidasi pada Car Free Day 29 April lalu masih misterius. Ada jawaban yang belum terungkap meskipun proses hukum berjalan. Misteri gelang yang masih dipertanyakan. Saya mencari orang yang pertama kali mencermatinya, termasuk orang yang menjadi korban perundungan. Saudara, saya sudah bersama dengan relawan tagar atau tanda pagar 2019 ganti presiden yang juga analis kriminal Mustafa Nahrawardaya. Terima kasih, Bang Tova. Sama-sama. Bung Tova, saya ingin bertanya, apa yang Anda temukan pada saat Car Free Day pekan lalu? Anda berada di sana pada saat Susi Ferawati diintimidasi. Anda melihat itu? Tidak melihat, karena saya tidak kenal Susi kan. Oke. Kejadian itu banyak, tidak hanya dia. Jadi di sekitar saya ada beberapa kejadian. Oke. Nah, orang dikipas-kipasin duit, kemudian kaosnya dibeli. Itu tidak hanya Susin maupun Steady. Ketika saya tidak kenal ya siapa korban dan pelaku, ini prinsip saya tidak akan mendekat. Tiba-tiba ketika banyak keributan itu, istri saya yang megang spanduk, itu direbut spanduknya yang bertuliskan 2019 ganti presiden. Direbut oleh seseorang. Tapi seseorang itu tidak memakai seragam. Nah, saya kejar maunya. Saya tanya, Bapak dari mana? Itu. Dia bilang, saya polisi. Karena dia polisi, saya minta identitasnya. Dia nggak mau, dia malah lari ke arah kerumunan. Maka saya biarkan, tapi kaos ini saya rebut dari Bapak itu. Saya minta kaosnya untuk bukti. Ternyata kaos yang dibawa Bapak tadi adalah kaos bertuliskan dia sibuk kerja. Dan kemudian pasca Anda kemudian melakukan penyelidikan terkait dengan apa yang terjadi di sana, Anda menemukan gelang. Anda katakan seperti itu? Ya. Apa kaitannya gelang dengan gerakan intelijen yang mungkin terjadi di sana? Kan gelang bisa dipakai siapa saja, bisa dibeli di mana saja, di Tanah Abang banyak. Oke. Jadi itu saya temukan ketika saya mencoba play ya, video itu maju mundur. Ternyata saya temukan ya beberapa orang yang ternyata itu memakai kode atau simbol yang sama, yaitu berupa gelang. Gelang koka namanya. Gelang koka. Ya. Warnanya mirip, jenisnya mirip, bahkan ukurannya mirip-mirip. Tetapi kenapa ini dipakai oleh orang-orang ya yang pelakunya, korbannya
kemudian Pak Polisi yang ngaku polisi tadi, lalu setelah itu saya lihat para peserta yang berbaju dia sibuk kerja ternyata juga memakai kalung tersebut. Nah, ini tidak mungkin, mohon maaf, tidak mungkin sebuah ketidaksengajaan. Meskipun gelang itu mudah diperoleh di mana saja. Kalau perolehan itu mudah. Sutradara intelijen yang hebat itu dia mempersiapkan jalan kabur sebelum bekerja. Maksudnya? Artinya ketika orang-orang kita tanya dapat dari mana, dari sana, itu sudah disiapkan. Kalau sutradara yang hebat ya. Artinya pertanyaan saya ini sudah diperkirakan oleh intelijen yang Sudah, saat itu. segala bahwa nggak pertanyaan, mungkin iya. untuk kemudian membayangkan gelang karena gelang mudah diperoleh di mana-mana. Jawaban sudah disiapkan sebelum mereka bekerja. Ini pakai gelang ini suatu yang spesial. Karena apa? Mereka sudah siapkan bahwa misalkan Pak Sandiaga sudah pakai, Pak Hasto sudah pakai, Hasto Guntur Kristianto, Romli Sekjen pakai, terus apa Mas Yunato Wijaya pakai. Supaya apa? Supaya seolah-olah ini dipakai lazim sebelumnya maupun sesudahnya. Umum, jadi umum sudah dipakai. tidak bisa dicirikan. Padahal Anda mencurigai bahwa itu adalah sebuah tanda. Tanda karena apa? Semua yang terlibat dalam video itu memakainya. Tapi kalau bagi saya hanya satu tanda, saya pikir ini agak sulit untuk kemudian diyakini. Anda punya nggak data lain yang menunjukkan bahwa ada kesengajaan dalam aksi-aksi itu? Seminggu sebelumnya di tempat yang sama itu mereka mengadakan aksi di sana. Jadi kalau yang sebelumnya tidak ada 2019 ganti presiden. Jadi hanya mereka sendiri yang mengusung supaya petahana memimpin kembali Pro Jokowi. Kemudian mereka pasti, saya yakin sekali mereka sudah mempersiapkan skenario ini. Mereka, saya tidak tahu sutradara siapa, bahwa pada minggu berikutnya akan ada aksi balasan. Minggu sebelumnya adakan aksi supaya memancing minggu sudahnya nanti. Jadi ini sudah diatur sedemikian rupa oleh sutradara misterius ini supaya kedua masa ini bertemu. Analisis yang disampaikan oleh Bung Tova ini merupakan analisis yang memang menjadi data awal untuk kepolisian. Nanti kita akan buktikan apakah analisis Anda betul atau analisis Anda hanya sekedar keyakinan belaka. Baik, terima kasih Bung Mustafa Narawardaya telah memberikan informasinya di program MN. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Ada intelijen atau tidak usah ditanya karena pasti sudah ada itu. Termasuk siap dia mengatakan itu? Pasti ada, ya nggak mungkin dah. Halo, saya Aiman Wicaksono. Ikuti terus video-video Aiman di channel YouTube Kompas TV. Tapi jangan lupa langganan dong, gratis kok. Klik subscribe dan tombol notifikasi supaya nanti kalau ada video baru bisa dikasih tahu gratis.